Ya, kembali lagi bersama Agus Iman Dharma YouTube channel. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu tentunya diberikan kesehatan selalu ya. Oke, nah di kali ini saya mendapat call ya, telepon dari nasabah agent lain ya, yang kita nggak tahu ya. Jadi beliau telepon ke saya menanyakan perihal orang tuanya meninggal dunia. Yang meninggal almarhumnya itu punya polis, ya. Almarhum tersebut punya polis, ya. Tapi kok ahli warisnya bukan ke saya sebagai istrinya, tapi kok ke orang tuanya, teman-teman. Prudential serahkan ke orang tuanya. Loh, kenapa? Ya, ternyata, teman-teman, setelah saya selidiki, jadi saya minta dulu nih sebelumnya. Tiba-tiba kan dia bingung, mau tanya, kenapa kok saya kan sudah married, harusnya ke istri ya, katanya. Memang betul. Tapi saya mau minta datanya dulu dong, boleh lihat ringkasan polisnya, serta terutama penerima manfaat atau ahli warisnya, saya mau lihat dong, ya. Terus tanggal mulai berlaku polisnya, sama tanggal terakhir diupdate itu kapan. Ternyata, teman-teman, dia nggak update, teman-teman. Ya. Nah, si pemegang polisnya, almarhumnya ini nggak update, ya, dan istrinya pun tidak mengetahui, ya, kalau dia punya polis ternyata, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman, ya, di sini pelajaran nih, teman-teman, ya. Jadi, kalau teman-teman perlu diketahui, dulu dia masih single almarhumnya, buka polis buat dirinya sendiri. Begitu dia married, ya, istrinya harus mengetahui, teman-teman, kalau dia punya polis. Ya, ini pelajaran, teman-teman, buat semua, ya. Jadi, segera update, teman-teman. Ya, hubungi tenaga pemasarnya. Bro, ya, atau temen ya, kita nggak tahu. Bro, gue udah married nih. Nah, sekarang itu di polis kan ahli waris pakai nama orang tua gue dong, waktu dulu masih single. Nah, gue mau update dong ke istri, tambahin nama istri. Ya, jadi teman-teman harus update, teman-teman. Ya, sebenarnya kalau dulu masih single, ahli waris masih ke orang tua, betul. Tapi kalau udah married, ya, udah berdiri sendiri, punya keluarga sendiri, itu harusnya ke istri. Kalau kepala keluarganya punya polis, ya, suami punya polis, itu ahli waris ke istri atau ke anak kalau udah punya anak. Tapi kalau belum punya anak, ke istri dulu. Tapi nanti kalau udah punya anak, boleh ditambahin nama anaknya. Ya, diupdate, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang nasabah, ya, perusahaan asuransi apapun, ya, mulai dibuka lagi, ya, buku polisnya. Gue buka polis kapan nih, ya? Gue udah married nih, terus udah nambah anak satu nih, ya. Itu harus diupdate, teman-teman. Ya, hubungi tenaga pemasarnya, ya. Jadi kalau misalnya ada tenaga pemasar sulit dihubungi, hubungi saya langsung. Jangan khawatir, nanti saya bantu, teman-teman, ya. Nanti kontak saya juga dicantumin di kolom deskripsi, nanti teman-teman bisa call saya langsung, direct, ya. Jadi, sekali lagi, teman-teman, mulai buka polisnya lagi, ya. Rata-rata nasabah, ya, nasabah asuransi pada umumnya, udah jadi nasabah, polis nggak dibaca rata-rata, teman-teman. Manfaat pun nggak tahu apa. Kadang-kadang lupa. Nah, di-review lagi, ya, hubungi tenaga pemasarnya. Kalau tenaga pemasarnya tidak bisa dihubungi, hubungi saya, silahkan, nggak apa-apa. Ya, jadi teman-teman harus update. Karena kita setiap tahun sekali itu harusnya update. Ya, karena kan situasi dan ekonomi kita itu berbeda. Ya, ada yang turun, ada yang naik. Ada yang tadinya single jadi married. Ya. Ada yang udah tua meninggal, misalkan contoh. Nah, itu udah harus segera di-update, ya. Minimal teman-teman, ya, kalau punya polis, pihak keluarga salah satu harus tahu, teman-teman, bahwa teman-teman buka polis di perusahaan A. Jangan sampai cuma teman-teman doang yang tahu, diri sendiri doang yang tahu. Tapi teman-teman tidak lapor ke pihak keluarga, maksudnya tidak mengetahuinya. Itu bahaya, ya, sayang loh. Teman-teman udah store setiap bulan, setiap tahun, ya,
Tapi manfaatnya itu tidak dirasakan oleh si ahli waris, si penerima manfaat di dalam polis. Ya, banyak nih. Saya yang dapat telepon dari nasabah perusahaan asuransi P, ya, perusahaan asuransi A dan sebagainya. Ya, kasusnya sama. Jadi ini orang tuanya, ada orang tuanya yang meninggal, ahli warisnya kok masih yang meninggal juga, ya. Orang tuanya dua-duanya udah meninggal, teman-teman, ternyata. Jadi papa mamahnya udah nggak ada, ya. Jadi si bapaknya tuh ahli warisin ke istrinya, sementara istrinya juga udah nggak ada. Nah, itu uang pertanggungan kemana larinya, teman-teman? Ya, jadi sebisa mungkin update, teman-teman. Ya, jadi misalkan contoh nih, orang tua, ya, bukain buat diri sendiri, papahnya bukain buat mamahnya, ya. Nah, mamahnya juga harus tahu tuh, lapor ke anaknya, minimal 1 orang yang tahu. Ya, jadi dalam satu keluarga itu udah masing-masing tahu bahwa si A udah punya polis, ya, ahli warisnya ke siapa, penerima manfaatnya ke siapa. Si B punya polis, penerima manfaatnya ke siapa. Itu harus udah tahu, teman-teman. Jangan sampai udah terjadi resiko hidup. Semua namanya resiko hidup, orang kan pasti meninggal dunia, ya. Kalau nggak sakit kritis meninggal. Biasanya kalau cikal bakal sakit kritis itu calon meninggal. Tapi kalau udah meninggal langsung itu udah ending, ya. Itu semua orang pasti mengalami resiko itu. Makanya perlunya asuransi. Oke? Jadi, teman-teman, ya, sekali lagi mulai buka polisnya. Jadi kalau teman-teman dulu buka polis masih single, sekarang ternyata udah punya anak 2. Sampai sekarang belum tahu istri yang sekarang istri ini belum tahu bahwa gua tuh ada polis nih. Nah, ahli waris masih orang tua. Nah, kasih tahu istri, rubah atau tambah manfaatnya, bukan tambah manfaat, tambah nama istri sebagai penerima manfaat atau anak kalau yang udah punya anak. Ya, jadi kalau di kemudian hari terjadi resiko, kita nggak ada yang pernah tahu kapan dipanggil pulangnya Hama yang Maha Kuasa di atas. Ya, jadi Prudential atau perusahaan asuransi sudah tahu kemana arahnya uangnya harus ditransfernya. Jadi ahli waris terima. Ya, kalau yang sudah nasabah saya, ya, itu saya update terus. Ya, jadi setiap setahun sekali, 2 tahun sekali saya review. Ini gimana, ya, manfaat, ya kan? Manfaatnya ini masih kartu merah misalkan. Sekarang udah kartu merah, udah bukan zamannya. Segera upgrade yang belum punya kartu hitam, segera upgrade. Jadi yang kartu teman-teman masih kerang apalagi, ya, atau yang masih merah, ya, itu upgrade cepet-cepet ke ProPrime Healthcare Plus. Kenapa saya bilang? Teman-teman masih sehat, ya, belum merasakan klaim, ya. Kita nggak ada yang pernah mengharapkan klaim, ya. Tapi kalau terjadi klaim, nomboknya nggak kira-kira, teman-teman. Saya bilang. Kalau buat teman-teman yang masih kartu kerang atau kartu merah, teman-teman saat ini masuk rawat inap, biayanya itu besar. Ya, dengan manfaat yang masih kartu merah atau kartu kerang, itu akan nombok besar. Saya bilangin, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih kartu kerang, kartu merah, segera upgrade ke kartu ProPrime Healthcare Plus atau kartu hitam. Ya, karena di situ udah dibayar sesuai tagihan. Ya, dalam tanda kutip, teman-teman masuk sesuai dengan plan yang dipilih. Mau 1 kamar 2 tempat tidur atau 2 pasien, atau 1 kamar 1 tempat tidur atau 1 pasien. Pilihannya hanya itu. Ya, jadi berapapun akan dibayar full. Yang penting 1 kamar 1 tempat tidur terendah di rumah sakit itu, atau sebatas harga kamar, ya. Misalnya harga kamarnya, teman-teman, plafonnya 1 juta, misalnya kita ambil bronze B, 1 kamar 1 pasien kan, ya, bronze B, ya. Kita ambil contoh. Teman-teman ambil plafon yang 1 juta, ya. Di rumah sakit yang terendahnya ada 700.000, ya. VIP-nya ada 1 juta. Nah, teman-teman bisa masuk tuh yang 1 juta, yang VIP, nggak harus yang terendah. Jadi ada 2 pilihan, mau masuk yang terendah boleh, mau masuk yang VIP boleh, karena batasannya masih 1 juta.
Tapi, Gus, gimana kalau misalkan satu kamar satu pasien terendahnya 2 juta, sementara plafonnya Anda 1 juta? Nggak usah khawatir. Ya udah, teman-teman masukin aja, nggak usah neko-neko. Masuk satu kamar yang terendah yang 2 juta itu. Karena di rumah sakit itu yang terendah satu kamar dengan satu tempat tidur ya 2 juta. Ya udah masukin. Dibayar sesuai tagihan. Enak kan, teman-teman? Kalau kartu kerang, kartu merah kan nggak begitu. Dia sesuai dengan plan. Ya, misalkan ada yang 600.000, ada yang 1.200.000, ya. Kalau misalnya lewat 1.200.000 nombok udah pasti. Ya. Kalau di bawah 1.200.000 ya memang nggak nombok. Ya. Tapi masalahnya kalau sekarang teman-teman dengan mengandalkan kartu merah sama kartu kerang itu, ya, itu jatahnya cuman berapa sih? 600.000 sekarang masuk kamar berapa sih? Ya. Oke lah kalau misalkan itu, gua nggak masalah lah, ya udah nggak masalah. Cuman ada orang-orang tertentu yang nggak mau, teman-teman. Ya, gua nggak nyaman nih, masa sekamar berempat. Wah, 10 tahun lagi sekamar bisa ber-6. Ya, itu teman-teman. Ya, kalau dengan kartu hitam udah enak, sesuai tagihan dibayarnya. Yang penting tinggal teman-teman pilih mau satu kamar dengan satu tempat tidur, ya, atau satu kamar dengan 2 tempat tidur. 2 tempat tidur itu maksudnya 2 pasien ya, sekamar tuh berdua, ada 2 pasien. Ada yang sekamar sendiri, cuma teman-teman sendiri aja. Teman-teman pilih mana. Ya, gitu. Oke? Kalau mengenai plan-nya, ya teman-teman bisa lihat ya, yang saya pernah udah sampaikan ya, mengenai perbedaan antara kartu yang merah sama kartu Pru Prime Healthcare Plus atau Pru Solusi Sehat. Itu ada bedanya. Jadi kita juga ada produk yang tradisional ya teman-teman ya, Pru Solusi Sehat. Itu dia berdiri sendiri, teman-teman. Jadi kalau Pru Solusi Sehat itu preminya akan disesuaikan setiap tahun, akan naik seiring dengan usia bertambahnya teman-teman. Gitu. Ya, kalau yang produk Pru Prime Healthcare itu berdasarkan dia berdiri di Prulink generasi baru. Ya, jadi kalau Pru Prime Healthcare itu sebagai rider di polis Prulink generasi baru. Oke ya, teman-teman. Sekian saja, singkat ya. Jadi menjawab ya teman-teman ya, buat teman-teman yang lain juga boleh dibagikan ini videonya biar teman-teman yang punya polis boleh di-review lagi ya, dilihat lagi ya manfaatnya. Tolong minta jelaskan ke tenaga pemasar pada saat teman-teman buka. Ya. Gue dapat manfaat apa aja nih? Jangan sampai nanti di kemudian hari terjadi resiko, ini kok nggak di-cover ya. Padahal nggak ada manfaatnya di situ. Loh, kok ahli warisnya ke dia? Harusnya kan saya sebagai istrinya. Ternyata nama ahli warisnya sebagai istri nggak ada di situ. Masih ada orang tua. Ya pasti ke orang tua, teman-teman. Atau ke adiknya. Jadi jangan aneh. Kalau teman-teman punya suami, ini para istri nih ya. Para istri, suaminya buka polis waktu bujangan, waktu masih single. Sementara dia udah punya teman-teman sebagai istrinya nih. Ahli warisnya ternyata ke adiknya atau ke kakaknya. Kan lucu, teman-teman. Amit-amit nih, suami teman-teman ya meninggal. Teman-teman sebagai istrinya nih meninggal. Tapi yang terima uang pertanggungannya miliaran itu, mau ratusan juta, entah berapa ratus miliar, itu ahli warisnya ke kakaknya. Gigit jari, teman-teman, sebagai istrinya. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Oke? Jadi review lagi, hubungi tenaga pemasarnya, ya. Review lagi bersama polisnya, bagaimana, ya. Jadi jika teman-teman mau konsultasi juga mengenai perencanaan keuangan, silakan hubungi langsung, ya. Nomor saya akan dicantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung berbicara dengan saya pribadi. Oke, sekian dulu teman-teman, ya. Seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like, comment, share, dan jangan lupa bagikan ke yang lain. Subscribe juga, ya. Subscribe supaya teman-teman dapat info-info terbaru dari video saya. Oke teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!